Baiklah, perkenalkan nama saya Denisius Sebastian Lubis, NIM D1C1 21034R01. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem jaminan halal. Baiklah, sistem jaminan halal. Pengertian sistem jaminan halal adalah suatu sistem manajemen yang dirancang untuk memastikan kehalalan produk serta proses produksinya yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPP) LPPOM MUI. 2. Tujuan: menjaga kesinambungan proses produksi halal dan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Manfaat sistem jaminan halal. Yang pertama yaitu memastikan bahwa produk pangan tersebut sudah melalui pemeriksaan seksama sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dua, melindungi konsumen agar terhindar dari produk yang dilarang, haram, dan meragukan menurut ketentuan syariah Islam. Tiga, menjadi pedoman implementasi halal bagi setiap perusahaan atau prosedur dalam memproduksi produk pangan halal. 4. Sebagai bagian dari persyaratan sistem audit pangan halal. Selanjutnya, prinsip sistem jaminan halal. Yang pertama itu jujur. Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam manual SDH, serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan apa yang telah ditulis dalam manual SDH. Kedua, kepercayaan. LPMPOM memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri manual SDH-nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan. 3. Disosialisasikan. Implementasi SDH adalah merupakan tanggung jawab bersama dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga SDH harus disosialisasikan dengan baik di lingkungan perusahaan. Keempat, absolut. Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya. SDH tidak mengenal adanya status bahan yang berisiko rendah, menengah, atau tinggi terhadap kehalalan suatu produk. Selanjutnya itu siklus operasi SDH. Siklus operasi merupakan kerangka kerja yang dipantau terus-menerus dan dikaji secara periodik untuk memberikan arahan yang efektif bagi perusahaan bagi pelaksanaan kegiatan proses produksi halal. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya peluang perubahan baik secara internal maupun eksternal. Kerangka SDH dapat digambarkan dalam bentuk siklus operasi yang ditampilkan pada gambar berikut. Baiklah, sini saya akan menjelaskan gambarnya. Pertama itu kebijakan halal, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan tindakan koreksi. Selanjutnya itu perencanaan. Dan selanjutnya itu kebijakan halal. Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal dapat ditulis terpisah atau terintegrasi dengan kebijakan sistem yang lain. Kebijakan halal harus diseminasikan atau disebarkan semua. Dan selanjutnya itu stakeholder, manajemen, tim manajemen halal, pekerja, supplier. Contoh,
Cara diseminasi kebijakan halal yaitu pelatihan, briefing karyawan, poster, banner, dan email ke supply. Dan selanjutnya itu bukti diseminasi kebijakan halal harus dipelihara, harus tersedia saat audit. Contohnya daftar hadir pelatihan, notulen, briefing karyawan, pemasangan, poster, banner, bukti pengiriman email. Dan selanjutnya itu tim manajemen halal. Sekelompok orang yang ditunjuk oleh manajemen puncak sebagai penanggung jawab atas perencanaan implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal di perusahaan. Tim manajemen halal adalah manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal. Nah, selain itu, tanggung jawab tim harus didefinisikan dengan jelas. Dan selanjutnya itu, tim manajemen halal harus mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis. Dan yang selanjutnya itu pelatihan dan edukasi. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis, termasuk karyawan baru. Dan kedua itu prosedur pelaksanaan pelatihan dapat berisi tujuan, target jadwal peserta, metode, memberi materi, dokumentasi, dan evaluasi indikator kelulusan. Dan selanjutnya itu materi pelatihan mengikuti persyaratan sertifikat halal, kriteria kebijakan dan prosedur pada AAS 23.000 dan disesuaikan dengan sasaran pelatihan. Baiklah, sekian. Terima kasih.